Pertama, event KONI Badung Sport Tourism ini yang pasti untuk mendatangkan turis ke area Badung. Nah, jadi event ini kebetulan kami selenggarakan dalam cabur Muay Thai Indonesia atau MI Badung. Nah, kita tuan rumahnya di sini dihadiri oleh 150 peserta. Dari Bali ada 4 kabupaten kota, lalu ada juga dari Papua tim PON-nya, Banten tim PON, dari Kendari, Surabaya, Banyuwangi, ya. Nah, lalu dari luar negeri ada dari Irlandia, dari Ukraina, lalu dari Prancis dan Spanyol. Nah, tentunya event KONI Badung ini sangat bagus untuk pariwisata di Badung sendiri. Itu untuk menambah devisa Badung, dan yang kedua untuk prestasi atlet kita sendiri. Nah, atlet Badung kebetulan banyak camp juga yang terlibat dari Badung yang belum pernah terdaftar di dalam MI Badung. Nah, ini menjadi ajang scouting kita juga untuk petarung-petarung dari camp-camp yang ada di Badung untuk Porprov tahun 2025. MI Badung kan baru pertama dipercaya untuk menggelar kegiatan KONI Badung Sport Tourism ini. Kira-kira kendalanya apa nih Pak Martin? Ini yang pertama kali memang kita menjadi penyelenggara KONI Badung Sport Tourism. Nah, kemarin ditargetkan 300 peserta, tapi dikarenakan H-2 itu banyak peserta dari Bali sendiri yang menarik tidak bermain. Jadi akhirnya kita hanya mencapai setengahnya, 150 peserta. Nah, kendalanya saya nggak tahu kenapa sampai terjadi seperti itu. Karena sebenarnya harusnya para atlet itu kan sudah berlatih persiapan untuk event ini. Tapi kok bisa pengurus itu menarik atau membatalkan atlet-atletnya yang sudah berlatih giat demi event ini. Sedangkan dari Timika dan provinsi lain yang datang ke sini itu tim PON-nya yang mereka pertandingkan karena mereka mau uji tanding. Nah, kali ini Badung tim PON-nya tidak menurunkan juga. Saya sangat berharap semoga kedepannya jika KONI Badung Sport Tourism ini Muay Thai Badung tetap menyelenggarakan, saya harap dukungan dari Provinsi Bali dan teman-teman kabupaten kota yang ada di Bali untuk mendukung event ini. Karena dari luar Bali sangat mendukung event ini. Harapan ke depan saya harap tiap tahun harus terselenggara terus. Karena ini sangat bagus untuk jam terbang atlet ya. Atlet-atlet di cabang olahraga apapun, ini sangat bagus sekali. Kita dari Papua Tengah, saya sangat apresiasi untuk kejuaraan kali ini. Karena kita dilayani sangat-sangat penuh hospitality, keramah tamahan. Dan panitia yang ada sangat memenuhi ke semua kebutuhan kita. Jadi bukan kebutuhan apa, kebutuhan tentunya lawan-lawan tanding. Jadi semua atlet yang kita datangkan ke sini memiliki lawan tanding yang hebat, luar biasa, dan kami puas untuk datang ke tempat ini. Setiap koordinasi dilakukan panitia dengan sangat baik dan istilahnya bukan ikut mau kami, bukan, tetapi sangat sesuai dengan prosedur yang ada. Jadi saya akui memang luar biasa panitia dan juga KONI di tempat ini. Kami sangat berterima kasih bisa diterima, walaupun kami dari provinsi paling ujung Indonesia bisa datang ke tempat ini diterima dengan sangat baik. Ini event yang luar biasa. Mungkin harapan saya ke depan itu publikasinya lebih luas lagi, karena saya lihat penonton dari luar ada, orang mancanegara, tapi agak kurang. Jadi mungkin promosinya bisa diinikan, karena kami jalan ke pantai kemarin banyak ketemu orang-orang turis-turis. Oh, Muay Thai, mereka buat gerakan Muay Thai, tapi tidak hadir di sini. Mungkin mereka belum tahu kalau ada event besar yang luar biasa di sini. Kesan saya terhadap event ini, eventnya keren banget, bagus untuk saya karena untuk jam terbang saya jadi nggak stop. Saya juga ketemu dari orang-orang luar, bukan dari Bali aja, terutama lawan saya yang tadi itu dari Kalimantan. Kenapa saya suka olahraga Muay Thai ini? Karena dari SD saya itu tomboy, jadi saya tertarik terhadap bela diri dan saya ikut Muay Thai. Saya harap kedepannya event ini bisa terus ada karena bagus banget untuk saya, karena yang ngadain event Muay Thai ini jarang gitu, jadi jam terbang saya sering dikit lah kayak gitu. Dengan adanya event ini jadi jam terbang saya bisa jalan terus, dan semoga event ini kedepannya terus ada dan makin meriah.
Sebelum event ini saya ada ikut Muay Thai ITMA Games itu di Phuket, Thailand. Di sana saya dapat juara 3. Dari Muay Thai Papua, dan juga kami saat ini juga berada di Binpres PBMI. Ya, untuk pada saat ini kami dari Papua kebetulan TC-PON-nya di Jawa Timur. Sehingga ketika ada undangan untuk sport tourism di Badung ini, kami merasa bahwa pas kita bisa ikut, dan kemudian kita berterima kasih kepada teman-teman di KONI Badung dan Muay Thai Badung dan juga Pengprov Muay Thai Bali bahwa ini open turnamen, sehingga kami dari teman-teman dari provinsi lain boleh bisa ikut serta di turnamen atau open turnamen ini. Banyak hal manfaat yang kami dapati di sini, atlet-atlet kita boleh berkembang, dan dari segi kualitas saya kira ini juga kualitasnya hampir sama dengan nasional. Karena saya lihat open turnamen banyak petarung-petarung dari luar, ya bahkan ada dari mancanegara. Sedangkan kita dari Papua ada 4 petarung. Sedangkan dari saudara saya dari Papua Tengah ada 5 fighter dari Papua Tengah. Saya lihat kemarin Banten juga ada, dan Kalimantan Timur ada juga saya lihat tadi sebentar ada 1 orang. Jadi ini event ini kalau bisa dari kami dari teman-teman dari provinsi lain menyambut baik, kalau bisa setiap tahun ada, biar kita bisa menjalin persahabatan, persaudaraan lewat olahraga, lewat sport tourism ini. Berhubung karena PON Aceh nanti di 2024 ini akan berlangsung di awal bulan September, jadi ini sangat bermanfaat bagi kami, tim-tim dari luar Bali, sehingga sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih kepada KONI Badung dan juga Muay Thai Bali dan Muay Thai Badung, bahwa ini sangat membantu kami untuk melihat sampai di jauh mana atlet-atlet kami mempersiapkan dirinya sampai sejauh ini. Saya kira penyelenggaraan untuk skala kabupaten ini sudah sangat-sangat baik, ya, sangat-sangat baik. Kami berterima kasih kepada panitia, teman-teman semua. Kami disambut baik, kami dilayani baik, dan saya kira next kalau bisa kami tetap diundang. Dan kalau bisa, kalau ini ke depan, tahun depan lebih banyak lagi Pengprov yang ikut, lebih baik. Karena Muay Thai ini kalau di luar sana, di negara asalnya Thailand, itu eventnya banyak sekali. Kalau saya bicara dari kacamata PBMI, kami butuh event yang banyak di Indonesia, sehingga atlet kita bisa berprestasi di SEA Games. Ada beberapa Pengprov yang memang mendominasi, contohnya Pengprov yang kuat ya, yang selama ini mendominasi Jawa Barat. Nah, Jawa Barat ada Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten, kami juga Papua masuk di situ. Terus ada beberapa Pengprov yang mempunyai atlet yang masuk ranking di nasional. Kalau ini tourism, saya kemarin tanya teman-teman lebih bagusnya tuh di outdoor karena tourism ya. Karena kita pernah seperti ini, kita main di NTB di Senggigi, kita di outdoor. Itu animo masyarakat lebih wow kan tourism ya. Ya tourismnya lebih kenanya di situ. Tapi karena mungkin di sini cuacanya random, ya mungkin di indoor. Tapi kalau bisa seperti itu supaya lebih. Terus kalau kedepannya kita buat sampai harus skala nasional, walaupun slotnya hanya Kabupaten Badung, tapi kalau kita open semua provinsi yang ada dan mereka akan berminat sekali, ini akan lebih wow. Jadi kalau kita buat seperti itu, bagaimana Muay Thai ini akan lebih hidup. Karena Muay Thai ini sudah lifestyle. Baik. Pertama-tama saya mewakili PBMI ada di sini. Ketika mengatakan review, ini hal yang luar biasa. Dan ini momen yang terbaik untuk Muay Thai di Bali secara umum. Namun memang ada hal-hal yang perlu kita matangkan lagi kembali. Di mana matangnya itu adalah komunikasi yang terbaik. Karena saat ini Muay Thai Indonesia berafiliasi kepada IFMA. Di IFMA sekarang sudah ada namanya OSM, One Standard Muay Thai. Sudah road to Olympic. Jadi semua harus satu arah, satu aturan semuanya. Tidak boleh ada yang jalan masing-masing. Gitu ya. Jadi event ini langsung direkomendasikan oleh PBMI melalui Pengprov. Jadi untuk ke depan, saya rasa Muay Thai paling tepat ketika KONI Badung memasukkan lagi Muay Thai ke dalam sport tourism tahun depan. Karena PB akan mendukung dengan penuh, dengan maksimal. Dan ini sudah hal yang luar biasa. Pelaksanaan sudah sangat baik, sudah sesuai dengan aturan, tahapan semua sudah dengan baik.
Ya, namun sekali lagi persiapannya harus lebih matang lagi agar pesertanya jangankan 300, lebih pun akan lebih banyak lagi. Yang penting ada hasil, ada komunikasi yang baik antara semua sumber itu. Oke, jadi gini, sebenarnya di sini ada sedikit mungkin yang misunderstanding dari semua unsur yang ada, yang saya katakan tadi. Ya, kalau dari awal dilakukan dengan tahapan yang baik, komunikasi dari Pemkab, Pemprov, saya rasa jangan 300, bahkan lebih. Karena ini sudah rekom PBMI. Bahkan PBMI bisa memerintahkan kepada semua Pemprov untuk ikut di sini. Gitu kan? Jadi ke depan ketika berjalan dengan baik, tidak ada yang mustahil. Lebih dari 300 yang hadir. Bahkan hari ini mungkin datang 5 provinsi atau 6. Besok mungkin lebih. Karena mereka pasti akan datang ke sini, itu namanya juga sport tourism. Mereka datang ke sini untuk uji coba, refreshing, ya artinya mensukseskan acara daripada KONI Badung sendiri. Sekali lagi saya tekankan, ketika diatur dengan baik, komunikasi yang baik, pasti hasilnya akan lebih maksimal dan akan lebih dari 300. Itu optimis. Gitu ya. Ini sekali lagi ini ada sedikit miss. Akhirnya saya dengar banyak daerah-daerah yang hubungi saya juga, saya katakan ini event resmi dari PBMI. Tapi mereka mungkin karena kondisinya mendadak akhirnya banyak yang cancel. Gitu ya. Kalau tim sendiri, saya katakan kenapa begini-begini? Ya alasannya mungkin persiapan yang kurang. Apalagi mereka ada di sini. Ya saya paham itu. Sekali lagi ini hanya miss sedikit saja. Kalau nanti KONI Badung melalui Pemcapnya dengan Pemprov begini, sekali lagi ini kurang, pasti akan lebih lagi. Bahkan kita juga akan bantu panggil dari luar negeri. Iya, karena orang sana sangat ingin datang ke Indonesia. Nah ini sebenarnya momen paling tepat. Kan, jadi diperbaiki lagi administrasinya, sekali lagi antara Pemkab MI Badung, Pemprov bersinergi dengan baik, saya rasa akan lebih lagi. Begitu. Enggak ada, sudah bagus. Sudah bagus. Medis sudah ada segala macam, semua sudah bagus. Ya, semua sudah bagus. Satu lagi nanti bagus di sini ada khusus orang yang sport injury. Ya, sport injury ya. Ada yang dislok, dia langsung perbaiki. Gitu. Bagusnya begitu. Bagusnya begitu. Memang ada khusus itu kan. Kalau dokter ini kan memang ada yang memang bisa semuanya, ada yang tidak bisa. Syukurnya yang Bapak ini saya lihat bisa. Kemarin ada yang bule itu yang jatuh gini, saya lihat cara penanganannya soft. Oh, berarti dia memang bukan ahli sih, tapi dia cara penanganan soft. Dikasih es dulu baru dinaikkan, bagus. Betul, boleh. Makanya kan, sudah naik, bagus. Masa, Pak, Bapak, bagus. Kalau kami kayak gini udah biasa. Saran saya lagi kepada KONI Badung, belikan lagi peralatan yang lebih standar lagi. Headguard, body, itu beli. Karena itu aset nanti. Kan kalau sudah punya itu aman kita. Kalau ini kan ya skala namanya pertama lah ya. Kita maklumi semuanya. Tapi sekali lagi saran saya tidak rugi KONI kalau mainkan Muay Thai. Mohon maaf ya dibanding cabur lain, mungkin karena yang lain sudah jalannya sudah bagus, makanya enak dia rame. Tapi kalau ini Bali ini bagus match, kalian di sini.